Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Pada pertemuan sekarang kita maju materi ya. Yang kemarin kita sudah mempelajari tentang materi seni rupa. Nah, sekarang kita maju ke materi seni musik. Nah, sebelum ke materi ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan. Selama kita masih belajar di rumah, diusahakan tetap jaga kesehatan, eh, praktekkan protokoler kesehatan, dan jangan lupa selalu menjalankan ibadah yang 5 waktu. Oke, langsung saja ya ke materi. Nah, pada materi sekarang ada beberapa hal yang akan Bapak ajarkan, yaitu tentang materi berkarya melalui alat musik tradisional. Nah, untuk pertemuan sekarang Bapak akan membahas mengenai alat musik tradisional dan bermain alat musik tradisional. Oke, lanjut ke materi. Nah, alat musik tradisional, apa sih itu pengertian alat musik tradisional? Pengertian alat musik adalah instrumen yang sengaja diciptakan atau diadaptasikan dengan tujuan supaya dapat menghasilkan suara musik. Sedangkan kata tradisional berasal dari kata traditio dalam bahasa Latin yang berarti kebiasaan yang sifatnya turun-temurun. Pasti ya, yang namanya tradisional itu pasti eh, penyampaiannya itu menurunkan ilmunya itu dengan cara turun-temurun dari mulut ke mulut. Nah, itu biasanya dalam sistem tradisional. Kata tradisional itu sendiri adalah sifat yang berarti berpegang teguh terhadap kebiasaan yang turun-temurun. Menurut Salim dan Salim, tahun 9091. Dengan kata lain, pengertian tradisi adalah adat kebiasaan yang dilakukan turun-temurun dan masih terus dilakukan dalam masyarakat. Berbeda-beda di setiap tempat atau suku. Nah, misalkan kalau di suku Jawa, beda kan dengan Sunda. Dari bahasanya juga pun berbeda. Misalkan ada Sunda dengan ada Batak. Itu pasti berbeda setiap logatnya. Maka kenapa di Indonesia itu kita terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda budaya tapi tetap satu tujuan. Nah, itu berbeda ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan pengertian dari alat musik tradisional adalah instrumen atau alat yang sengaja diciptakan atau diadaptasikan dengan tujuan supaya dapat menghasilkan suara musik yang dilakukan turun-temurun dan masih terus dilakukan dalam masyarakat. Dan alat musik tradisional yang dimainkan berbeda-beda di setiap tempat atau suku. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan sedikit. Misalkan suling di Indonesia, di Sunda pasti itu sebut dengan alat musik tradisional. Tapi kalau alat suling diambil dipakai ke Amerika, nah itu pasti dianggap sebagai Amerika itu suling adalah alat musik modern. Nah, misalkan contoh lagi, misalkan djembe. Djembe kalau di Afrika itu sebagai alat musik tradisional bagi negara Afrika. Tetapi ketika diambil dimasukkan ke Indonesia, djembe itu menjadi alat musik tradisional. Nah, itu lanjut. Nah, sekarang jenis alat musik tradisional. Nah, jenis alat musik tradisional ini terbagi menjadi 3 ya. Satu, berdasarkan cara memainkannya, berdasarkan sumber bunyinya, dan berdasarkan fungsinya. Nah, sekarang Bapak akan membahas dulu mengenai berdasarkan cara memainkannya. Ada 5 ya, ada 5 cara memainkannya itu adalah dengan cara ditiup, digesek, dipetik, dipukul, dan ditekan. Nah, ini pasti kalian sudah tahu lah ya. Mana sih alat musik tiup, mana sih alat musik yang digesek, apa sih alat musik yang dipetik. Nah, contohnya misalkan alat musik tiup, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Contohnya suling. Pasti tahu ya, kalau gesek berarti rebab. Petik berarti bisa gitar, bisa kecapi, bisa sasando, ataupun gambus. Alat musik pukul yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Contohnya kendang, bedug, ketipung, banyak ya. Nah, oke. Ini beberapa contoh alat musik yang digesek, ditiup.
dipetik ataupun yang dipukul. Nah, ini ada contoh rebab. Nah, rebab ini alat musik digesek. Biasanya suka dipakai dalam upacara adat, jaipongan, dan lain-lain. Nah, ini suling degung. Nah, suling degung ini terbagi menjadi dua. Ada yang suling degung lubang 6 dan suling degung lubang 4. Ya, ini biasanya dipakai untuk upacara adat. Nah, terus kecapi. Kecapi pasti udah tahu ya kecapi. Ini alat musik petik. Nah, terus bonang. Ini seperangkat gamelan ya, biasanya bonang ini termasuk dalam alat musik pukul yang bernada. Kan kalau kendang mah alat musik pukul yang tidak bernada. Lanjut ke saron, sama saron juga alat musik pukul yang bernada. Ya, lanjut. Sekarang berdasarkan sumber bunyinya. Nah, berdasarkan sumber bunyi alat musik dikelompokkan menjadi berikut. 1. Aerofon. Nah, aerofon itu yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara yang bergetar dengan cara ditiup atau dipompa. Nah, berarti kalau suling, kalau dikelompokkan berdasarkan sumber bunyinya, berarti suling itu termasuk dalam kelompok alat musik aerofon kalau berdasarkan sumber bunyinya. Nah, lanjut ke idiofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari batangan logam atau kayu yang dipukul. Contohnya berarti di sini bonang. Nah, itu berarti berdasarkan sumber bunyinya termasuk dalam idiofon ya, bonang itu, dan saron karena terbuat dari logam. Kalau kayu misalkan contoh gambang. Nah, itu yang terbuat dari bahan logam, berarti contohnya bonang dengan cara dipukul. Nah, terus kordofon yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawa yang bergetar dengan cara dipetik dan digesek. Nah, contohnya kalau di sini yang termasuk dalam kordofon berarti rebab dan kecapi. Karena itu hasil suaranya adalah dari dawa yang bergetar. Berarti dawa itu senar ya, kawat. Nah, berarti kecapi termasuk ya dengan cara dipetik. Kalau rebab itu dengan cara digesek. Nah, lanjut membranopon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran selaput tipis yang terbuat dari kulit dan plastik dengan cara dipukul. Nah, contohnya ini kendang. Kendang itu terbuat dari kulit munding ya, kulit kerbau. Nah, kalau plastik itu contohnya misalkan dari mika itu contohnya drum. Kalau alat musik modern. Nah, itu berarti termasuk membranopon. Membran itu berarti lapisan ya. Nah, terus yang kelima yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari rangkaian elektronika. Nah, berarti elektronika itu listrik ya, jelas ya, ini alat musik yang sumber bunyinya berasal dari rangkaian listrik. Contohnya gitar listrik dan keyboard. Nah, ini yang kedua ya. Sekarang yang ketiga, yang berdasarkan fungsinya dalam pergelaran. Pasti ya setiap alat musik itu mempunyai fungsi kegunaannya. Nah, jadi kita harus tahu dulu pengertian dari melodi, ritmis, harmonis. Nah, yang kita ketahui melodi itu apa sih? Kata-kata yang sering kita kenali dari SD, yang kata melodi itu. Tapi kita nggak tahu. Kadang-kadang ada orang yang tidak tahu. Nah, jadi melodi itu nada yang tersusun secara berderet, secara horizontal. Berarti cuman satu saja, cuman menghasilkan suara satu. Nah, contoh misalkan ada praktek nih, Bapak ada gitar. Nada yang tersusun rapih secara horizontal. Nah, berarti kalau vertikal itu pasti akan terjadi dua nada yang dibunyikan bersamaan. Contoh ini melodi ya. Nah, itu berarti melodi ya, karena hanya menghasilkan satu suara. Contoh kalian kalau bicara atau bernyanyi tidak mungkin mengeluarkan dua suara. Nah, itu berarti pengertian dari melodi. Nah, Bapak akan bacakan sekarang pengertian dari alat musik melodi.
Alat musik melodis yaitu alat musik yang digunakan untuk memainkan rangkaian nada melodi sebuah lagu. Contohnya suling, gambang. Nah, itu berarti alat musik tradisional ya. Nah, terus sekarang kedua, alat musik ritmis yaitu alat musik yang dalam permainannya memberikan irama ritme tertentu dalam suatu pagelaran. Contohnya kendang, drum. Nah, berarti itu ritmis. Nah, yang ketiga, harmonis. Nah, ini kalau harmonis ini mempunyai paduan nada terbentuk dari lebih dari satu melodi. Nah, berarti ada perpaduan nada akan terbentuk menjadi sebuah akor. Contohnya misalkan Bapak mempadukan nada do dengan mi. Nah, ini harmoni. Atau dalam istilah gitarnya bisa digenjreng. Nah, ini harmonis. Berfungsinya untuk mengiringi melodi. Nah, ini contoh Bapak akan membuat sebuah paduan. Pertama Bapak akan membuat melodinya terlebih dahulu. Ibu kita Kartini aja ya yang gampang. Nah, itu melodinya. Bapak akan sekarang bikin harmoninya. Nah, itu berarti ada dua unsur fungsi musiknya ya, fungsinya gitu, fungsi musiknya berarti ada melodi dan harmonis. Nah, sekarang Bapak akan coba memberikan sebuah ritmis dengan menggunakan tepukan pada apa? Badan gitar. Nah, itu terbentuklah tiga fungsi itu. Pertama, ada melodi. Yang kedua, ada ritmisnya. Tepukan gitar ini tadi, tepukan senarnya itu ritmis. Nah, yang harmonis itu tadi ada yang bassnya. Jadi ada harmonisasi. Nah, itu contoh dari contoh simple ya. Nah, sekarang apa sih yang termasuk dalam alat musik melodis? Pasti kita tahu. Kalau kalian bernyanyi, berarti itu melodi. Ya. Nah, terus ritmis, kendang, drum, banyak sekali. Terus alat musik harmonis, contohnya ada paduan nada, gitar, piano, terus kalau Sundanya berarti ada arumba dan gambang. Nah, itulah materi dari Bapak. Semoga kalian bisa dipahami. Kalau tidak paham, bisa diulang lagi videonya atau mencari referensi yang lain. Banyak ilmu yang bisa kalian dapatkan. Nah, untuk tugasnya gak susah kok. Kalian cuman mencari 10 contoh alat musik tradisional, lalu kalian kelompok berdasarkan jenisnya. Contohnya suling, berarti suling masuknya kalau berdasarkan cara memainkannya berarti dengan cara ditiup. Kalau sumber bunyinya berarti termasuk dalam kelompok musik aerofon. Nah, kalau berdasarkan fungsinya, fungsi suling itu untuk memberikan sebuah melodi. Nah, itu ya sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.